Hai, baiklah Nana, kita lanjutkan, silahkan fokus. Jadi nomor 1 dan 2 itu berakhiran shimasu, ini artinya adalah melakukan atau mengerjakan ya. Sedangkan yang nomor 3 dan 4 ini cenderung negatif atau tidak melakukan pekerjaan apa gitu ya. Hai, jelas ya, jadi ini beda, yang ini positif, yang ini negatif. Nah, sekarang lihat bentuk lingkaran di ini kalender ya. Jadi ini adalah kanji nama-nama hari. Dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu. Nah, untuk yang paling tinggi intensitasnya nomor 1 ini hari Senin melakukan, hari Rabu melakukan pekerjaan tersebut sampai ini ya. Dalam 1 minggu melakukan 5 kali. Kira-kira apa ini? Iya, jadi sering ya. Nah, sering itu bahasa Jepangnya apa nanti ya setelah ini. Nah, sedangkan yang nomor 2 melakukannya hanya Selasa, kemudian Jumat dan Minggu. Kira-kira apa ini? Kalau di kosakatakan. Iya, jadi kadang-kadang ya. Hai. Nah, sedangkan yang nomor 3 ini melakukannya cuman atau hanya hari Rabu dan hari Sabtu saja, Sensei. Nah, kira-kira apa? Jarang ya. Nah, atau jarang ya. Terus kemudian yang nomor 4 tidak ada sama sekali pekerjaan yang dilakukan. Berarti ini sama sekali tidak melakukan pekerjaan rumah ya. Tidak melakukan apa-apa. Hai, sekarang silakan didengarkan. Nomor 1. 1. よくよくします。 Hai, nomor 1 yokushimasu tadi artinya apa? Sering ya, bisa dicatat. Jadi saya sering melakukan atau mengerjakan. Yokushimasu. Berikutnya nomor 2. 2. 時々時々します。 Hai, nomor 2 tadi sudah disimpulkan apa ini? Kadang-kadang ya. Sensei, saya kadang-kadang melakukan pekerjaan tersebut. Nah, dalam bahasa Jepang adalah watashi wa tokidoki shimasu. Itu ya. Jadi saya kadang-kadang melakukan atau mengerjakan pekerjaan tersebut ya. Nomor 3. 3. あまりしません。 Hai, karena jarang. Nah, di sini yang harus kalian hafalkan ya. Karena jarang jadi diakhiri bentuk negatif, bukan shimas tidak boleh ya. Jadi harus shimaseng. Nah, jarang itu depannya dikasih kata amari. Amari shimaseng. Saya jarang melakukan pekerjaan tersebut. Watashi wa amari shimaseng. Hai. Bagaimana kalau sama sekali tidak mengerjakan, Sensei? Nah, ini kita dengarkan ya. 4. 全然しません。 Nah, seperti itu ya. Jadi tidak melakukan sama sekali itu zeng shimaseng. Shimasengnya tidak melakukan ini ya, sama sekali. Saya tidak melakukan sama sekali pekerjaan rumah, jadinya watashi wa zeng shimaseng. Jelas ya? Untuk 4 frekuensi ini dihafalkan ya. Hai. Sebetulnya ada tambahan lagi selalu. Nah, selalu juga ada ya, tapi ini tidak diajarkan. Selalu itu artinya bahasa Jepangnya itsumo. Hai, sekalian kalian bisa search sendiri ya. Kosakata frekuensi waktu. Yang harus dihafalkan hanya 4 ini saja. Yoku, tokidoki, amari, dan zeng. Hai, jelas ya? Hai, berikutnya. Nah, ini bentuk kalimat tanyanya ya. Yoku otetsu da yo shimasu ka? Nah, ini seberapa seringkah kalian membantu? Nah, otetsudai itu membantu ya. Hai. Kalau yang sewa itu cenderungnya ke merawat, sedangkan otetsudai itu membantu. Hai, terus jawabannya ini, pilih salah satu. Misalnya, oh, saya jarang. Berarti watashi wa amari shimaseng. Itu ya. Jelas ya. Pertanyaannya adalah yoku, pakai yoku semuanya. Otetsudai o shimasu ka? Seberapa seringkah kalian membantu? Itu ya. Hai. Nah, berikutnya adalah percakapan tanya jawab. Gimana sih menanyakan frekuensi waktu tadi ya, melakukan pekerjaan. Dan sekaligus
menanyakan jenis pekerjaan yang kalian lakukan. Ini ya. Hai, silahkan didengarkan. よくお手伝いをしますか？よくします。どんなお手伝いをしますか？皿を洗います。そうですか。Hai, silahkan fokus. Jadi yang kalimat tanya pertama yang berakhiran K ini jelas kalimat tanya ya, sudah sering kalian pelajari ya. Hai, yoku otetsu dai o shimasu ka? Seberapa seringkah kalian membantu? Jawabannya ini pilih salah satu ya. Tadi yang diambil contoh ini, yoku shimasu. Nah, berarti saya sering loh membantu. Nah, gitu. Terus ditanya lagi yang kedua, donna otetsu dai o shimasu ka? Masih pakai kata otetsu dai ya, membantu. Sedangkan donna itu yang bagaimana atau pekerjaan apa yang kalian bantu. Jelas ya. Donna otetsu dai o shimasu ka? Kalian tuh membantu pekerjaan rumah yang seperti apa? Nah, di sini dijawab, cara jawabnya ini. Sarao araimasu, pilih dari kosakata pekerjaan rumah tadi ya. Hai. Saya cuci piring, sensei. Nah, berarti sarao araimasu. Ini hanya tambahan saja ya. So desu ka? Oh, cuci piring. Gitu ya. Jelas ya, ini ada dua pola pertanyaan. Tanya jawab harus kalian ingat-ingat ya. Yang pertama menanyakan frekuensi, yang kedua menanyakan jenis pekerjaan rumah ya. Hai, langsung saja ya. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Nah, ini kalau misalnya jawabannya negatif, tidak pernah melakukan apapun, berarti tidak perlu ditanya lagi kan ya. Jadi sama, yoku otetsu dai o shimasu ka? Seberapa seringkah kamu membantu pekerjaan rumah? Nah, di sini jawabannya amari atau zeng shimasen. Wah, saya jarang membantu pekerjaan rumah, atau saya tidak sama sekali melakukan pekerjaan rumah. Nah, jadi langsung saja so desu ka? Gitu ya. Jelas ya, cara menanyanya bagaimana dan cara menjawabnya bagaimana. Nah, berikutnya ini simple sebenarnya pembelajarannya, tapi kalau di tatap muka mungkin saya akan melakukan permainan role play ya, bermain peran ya, hafalan. Tapi karena ini PJJ, jadi tolong diputar berulang-ulang video ini jadi untuk supaya kalian paham ya. Hai, berikutnya refleksi materi pembelajaran ada berapa pola? Hai. Yang pertama, titik-titik oh, titik-titik masuk. Ini diisi apa ya? Hai, ini yang depan ini diisi objek, yang belakang predikat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ya, objek predikat kebalikannya. Jadi misalnya cuci piring apa tadi? Piringnya dulu. Sarao araimasu. Misalnya apa tadi? Menyetrika. Nah, iron o kakemasu. Jelas ya. Pola yang kedua. Nah, ini frekuensinya di depan, titik-titik mas. Nah, misalnya saya sering cuci baju, berarti bahasa Jepangnya watashi wa yoku sentaku wo shima. Saya sering berbelanja. Watashi wa yoku kaimono wo shimasu. Jelas ya sampai sini ya. Nah, sedangkan yang di bawahnya adalah bentuk negatifnya. Watashi wa amari atau zeng titik-titik maseng. Nah, ini dipilih saja ya. Misalnya saya jarang berbelanja. Berarti apa? Hai, watashi wa amari kaimono shimasen. Dari kata kaimono shimas, bentuk negatifnya kaimono shimasen. Artinya tidak berbelanja. Jelas ya, minasang? Nah, sekarang langsung ke inti tugas di bab 14 ini. Silahkan diperhatikan ya. Hai. Jadi, di bab 14 ini nanti sensei tidak menyuruh kalian untuk presentasi, tapi hanya berupa kalimat saja ya. Deskripsinya berupa kalimat. Supaya diselang-seling ya. Kalau yang bab sebelumnya sudah presentasi video, kali ini tidak, nanti berikutnya bikin video lagi ya. Karena sebetulnya kalau bahasa Jepang itu banyak hafalannya. Deskripsi presentasi supaya apa? Supaya lancar, supaya hafal ya. Hai. Nah, berikutnya sebelum masuk ke inti tugas di bab 14 ini, nah di sini ada gambaran anggota keluarga. Ini sebenarnya mengingat kembali ya. Kelas 10 sudah pernah diajarkan. Nah, jadi ini kaitannya dengan siapa saja sih pelaku atau subjek
yang melakukan pekerjaan